Shalom, selamat malam saudara-saudara. Satu sukacita yang besar di mana kita bisa bertemu lagi di dalam renungan malam pada malam hari ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil di dalam pedoman pedalaman Alkitab Sekolah Sahabat Dewasa untuk triwulan 3 tahun 2020. Menjalin persahabatan untuk Allah, sukacita membagi dalam misinya. Dan hari Selasa, tanggal 7 Juli, berjudul Kehidupan yang diubahkan membuat perbedaan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Allah kami yang selalu mengasihi kami, yang kami sembah siang dan malam. Kami sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu, manakala kami akan merenungkan akan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap untuk merenungkan dan mengaplikasikannya. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, kehidupan yang diubahkan membuat perbedaan. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Kristus. Di dalam Kisah 2 ayat 41 menginformasikan kepada kita, gereja perjanjian baru meledak dalam pertumbuhan. Ada 3.000 orang dibaptis pada hari Pentakosta. Dalam Kisah 4 ayat 4 juga mengatakan, ada ribuan lagi ditambahkan ke gereja beberapa pekan kemudian. Segera pihak berwenang menyadari apa yang terjadi. Orang-orang percaya perjanjian baru ini telah bersama Kristus. Kehidupan mereka berubah. Mereka diubahkan oleh anugerahnya, dan mereka tidak bisa diam. Saudara-saudaraku, sahabatku, ketika saudara membaca di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 1-20, apakah yang terjadi di sini? Apakah yang terjadi ketika pihak berwenang berusaha membungkam Petrus dan Yohanes? Apakah tanggapan mereka? Orang-orang percaya ini baru dalam Kristus, dan mereka harus menceritakan kisah mereka. Petrus, seorang nelayan yang suka berbicara keras, diubahkan oleh anugerah Allah. Yakobus dan Yohanes, anak-anak guru yang sulit mengendalikan amarah mereka, diubahkan oleh anugerah Allah. Thomas yang skeptis diubahkan oleh anugerah Allah. Murid-murid dan anggota gereja mula-mula masing-masing memiliki cerita sendiri untuk diceritakan. Dan mereka tidak dapat diam. Saudara bisa membaca di dalam buku Kebahagiaan Sejati, dan saudara bisa memperhatikan pernyataan yang penuh kuasa dari Ellen G. White. Di dalam halaman 88 dikatakan, begitu seseorang datang kepada Kristus, maka begitu cepat pula lahir di dalam hatinya
satu kerinduan memberitahukan kepada orang lain betapa indah berkat persahabatan yang diperolehnya di dalam Yesus. Kebenaran yang menyelamatkan dan menyucikan tidak dapat dipendam di dalam hatinya. Saudara-saudariku, perhatikan juga apa yang para pemimpin agama katakan dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-16. Mereka secara terbuka mengakui realitas mujizat yang telah dilakukan. Orang yang disembuhkan itu berdiri tepat di hadapan mereka. Bahkan dengan semua ini, mereka menolak untuk mengubah sikap mereka. Namun, terlepas dari tantangan yang terbuka ini, Petrus dan Yohanes tidak akan mundur dari kesaksian mereka. Saudara-saudaraku, apakah hubungan antara mengenal Kristus dan membagikan Kristus? Mengapakah mengenal Kristus secara pribadi sangat penting agar kita dapat bersaksi tentang Dia? Saudara-saudaraku, sahabatku, pada malam hari ini, marilah kita merubah kehidupan kita. Marilah kita membuat perbedaan untuk menjadi saksi-saksi Kristus, menjalin persahabatan untuk Allah, sukacita berbagi dalam misinya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami telah pelajari pada malam hari ini. Mampukan kami untuk selalu setia kepada Tuhan. Mampukan kami untuk berubah, untuk menjadi saksi-saksi bagi Yesus. Ketika kami beristirahat pada malam hari ini, kiranya Tuhan akan jaga lindungi kami. Bangunkan besok pagi dengan tubuh yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, untuk sahabat-sahabat kami, saudara-saudari kami, bersama keluarga. Diberkatilah mereka di dalam segala hal. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa.